Oke, jadi kita lanjutin di video part yang kelima, ya. Nah, part itu terakhir kita menambahkan yang namanya gini. Nah, selanjutnya kita cek kita mau mengubah suatu tampilan ini, ya, si form ini. Kalau kita edit itu, yang akan kita edit sini, ya. Di sini kita mau mengubah edit ya. Jadi di sini kita teman-teman bisa ke bagian user, resource, view, terus user, index. Nah, di bagian index teman-teman cari yang namanya dan ini kita tutup dulu semuanya. Nah, kita cari namanya td ya, yang fungsi sih itunya. Nah, di sini nih. Nah, ini fungsi tombol nih. Kita komentar dulu. Fungsi tombol. Nah, oke, ini fungsi tombol ya. Nih. Nah, ini fungsi tombol sendiri. Ini ada namanya file edit ya. Nah, di sini have-nya kita ganti dulu untuk root-nya. Ya, rollout masukin sini user edit ya. Nah, ini di fast edit ya. Oke, ini udah ya. Terus kita save. Terus selanjutnya nah, habis ini tambahkan di sini pakai dollar item ya. Terus ID, terus nah ini save, kita ke browser. Nah sambil tunggu ininya jaringannya ya. Nah, ini udah. Sekarang teman-teman lihat di bagian sini. Nanti ada angka ID-nya ya. Jadi misalkan di sini aku pencet ini. Nah, bentar. Ini aku pencet ini. Nah, di sini nih ada user ID 1. Nah, dia bisa ya kebaca ya di situ ya teman-teman ya. Situ 127 titik ini gitu ya. Nah, habis itu nah ini ada edit /4. Nah, kalau di sini ada edit 2. Ini 3, ini 5 ya. Nah, nanti kalau misalnya ini kita klik ya ke halaman edit ya. Not found. Nah, sekarang kita cek kenapa dia bisa jadi not found ya. Kenapa not found itu karena controllernya juga belum kita buat ya teman-teman ya.
di sini kita lihat di user controller dulu, kita cek ya. Di bagian sininya. Nah, kenapa not found? Karena di sini tadi kan kita bikin yang namanya root controller user edit me, ya. Kita belum ada yang namanya function edit ya di sini. Nah, ini di sini kita ambil dari public function create ini. Kita copy, terus kita paste di bawah return-nya di sini. Nah, oke, udah nih. Terus ini kita ganti dulu ininya. Ya, jadi public function edit. Ya. Terus habis edit, jangan lupa untuk mengambil ID-nya karena kita mau kirim ID. Nah, kita kirim ID. Selanjutnya di sini kita tambahin user Nah, kita cari datanya dulu di tabel user. Nah, kita find or file Nah, kalau nggak ada, dia error. Gitu kan, teman-teman? Nah, kita cari. Siapa yang kita cari? ID. Nah, jadi si public function itu tadi ID. Nah, ID 4. Nah, siapa si 4 itu? Nah, kita cari di sini kita ID. Nah, ini untuk fungsinya seperti itu. Nah, taruh di sininya koma. Ya, terus nah, ini kita run ke admin user edit ya. Oke, di save. Nah, coba sini kita refresh. Nah, coba sini kita refresh lagi. Nah, coba ini kita jalanin dulu. Nah, coba kita lihat tes edit. Nah, masih not found ya teman-teman ya. Di sini kita periksa user find or file ID 8 not found. Nah, karena di sini dia nggak pakai dolar ID, dia pakainya pakai ID. Nah, kita save. Nah, selanjutnya kita refresh di sini.
Nah, dia error. Nah, user ada yang seperti metodenya post. Ya, berarti ini dia metodenya post. Berarti ini kita ganti metode jadi, bentar kita lihat dulu. Oh, kita ganti metodenya ini jadi get dulu ya. Nih, kita ganti jadi get. Ya. Terus, nah, habis itu di sini kita reload lagi. Coba bismillah. Nah, dia sudah jadi. Dia sudah bisa diedit ya. Nah, kita lihat di sini di data usernya. Kita lihat di sini misalkan ini kita ini. Apakah ini benar data ini yang kita ini ya. Misalnya ini kita kembali dulu. Nah, lihat di sini. Ini yang ke-3. Padahal ini adalah yang ke ya. Ini itu yang ke-3 tapi dia tadi yang ke-4 ya. Sekarang kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Nah, ini kita lihat di bagian dengan kita bikin edit ya. Nah, ini di bagian edit kita lihat di edit dulu. Nah, ini file plus ya teman-teman ya. Nah, kita jadi file edit ya. Nah, nanti kita lihat, kita reload dulu. Nah, kita lihat di tambah data user. Sorry, di editnya. Nah, sudah keubah. Nah, di sini di bagian tadi, di bagian user controllernya, kita ganti untuk public functionnya tadi edit ya. Nah, ini kita ganti jadi edit data user. Nah, lihat sini kita refresh. Nah, udah diubah. Terus kita buka lagi di bagian edit. Kita cari yang namanya nama. Nah, ini ada nama. Nah, di sini di nama ada yang namanya value ya. Value ini kita ganti jangan alt nama ya. Jangan alt nama. Kita hapus di sini. Ya, kita hapus di sini. Jadinya kita hapus dulu di sini. Kita panggil menggunakan $user, terus $user, terus baru nama ya, kayak gini. Terus save, terus di sini kita refresh lagi. Nah, ada namanya. Terus tadi kan, nah coba kita ke Tini. Nah, kita lihat di Tini. Nah, ini Tini ya.
Terus kita kalau misalnya ini ke Najla Haura IT, terus kita kembali. Kalau misalnya dia ke Tono juga, berarti ini adalah Tono ya, Tono. Oke, udah. Selanjutnya, nah ini kita mau ganti semuanya seperti ini. Ya, ini kita copy dulu. Nah, di email kita ganti ininya. Jadi ini user email. Nah, terus kalau jabatan, oh ternyata ininya nggak usah diganti, jadi ini nama aja. Terus jabatan, nah ini coba di sini kita lihat, di sini kita refresh. Misalkan di sini kita mau yang kita refresh juga di sini. Nah, saya aku mau yang tes. Nah, kita lihat emailnya. Nah, dia sudah ada emailnya. Oh, nama emailnya benar tadi, kayak aku tadi benar. Kita ganti ini jadi email. Nah, kita reload. Nah, seperti ini ya. Jadi gini ya. Oke, sebentar. Nah, oke. Nah, di sini kayak itu kayak ada yang kurang ya. Kalau misalnya ini teman, nah ini juga kita periksa untuk ini, misalkan ini. Ini gimana? Nah, di sini di jabatan ini kita harus milih dulu kayak gini, tanpa biasanya kalau misalnya kita mau edit, biasanya tuh langsung kayak nama atau email berlangsung ya. Sebenarnya sini dulu, itu jangan. Teman-teman bisa buka. Teman-teman bisa buka Visual Studio Code-nya. Nah, di jabatan ini teman-teman bisa misalkan sini langsung namanya selected ya, ini ya. Nah, itu jangan teman-teman ya, itu harus satu-satu. Jadi di sini teman-teman cuma hanya bikin. Nah, bikin yang namanya $user. Nih, $user. Terus ini jabatan ya. Jabatan di sini. Jabatan. J-nya kecil. Jabatan sama dengan admin. Ya, dengan admin. Terus ininya, nah ini taruhnya di sini. Nah, habis itu nah di sini jika jabatannya admin, maka jika jabatannya admin, maka kita kasih teks selected ya, selected ya, selected. Terus nah jika tidak, ya udah dikosongkan saja ya, seperti itu. Nah, ini ada 2, seharusnya cuma ada 1.
ini yang ada. Ini ketukar tempatnya. Nah, ditaruh di sini. Nah, admin dan option value ya. Kita save. Nah, ini dari yang user ini kita copy dan tambahkan di karyawan sini. Nah, jika jabatannya itu adalah karyawan, maka kita kasih text selected ya. Terus jika enggak kita kosongkan saja ya. Nah, ini karyawan. Oke, kita save ya. Nah, jadi di selected-nya ini kita nggak pakai ya. Nah, oke, bentar. Oke, teman-teman, nih kita udah save ya. Sekarang kita mau coba ya. Coba kalau bisa di sini kita refresh dulu. Kita balik lagi sini, kita refresh. Nah, di sini kita coba yang di admin ya. Kalau bisa aku klik ini. Nah, ini jabatannya sudah otomatis berubah jadi admin. Nah, kalau misalkan karyawan ya, ini karyawan si Tini. Nah, dia otomatis sudah berubah jadi karyawan. Ya. Oke, mantap. Nah, ini buttonnya kita ubah, jangan simpan ya teman-teman ya. Kita ganti di sini. Nah, di edit ini jangan simpan ya untuk buttonnya. Nah, nih. Nah, tapi ini adalah edit. Nah, edit. Nah, ini juga file-nya file edit. Nah, ini btn-nya juga btn edit. Oke. Nah, ini bukan edit, ini warning ya. Nah, kita lihat di sini, kita reload. Nah, dia sudah terubah ya, jadi edit. Mantap. Kita kembali. Nah, sekarang halaman ini sudah jadi. Sekarang kita mau buat pesan errornya. Nah, seperti biasa kita akan membuat pesan errornya dulu ya. Nah, pesan errornya itu di mana? Nah, kita buka di user controller-nya, terus kita buat error gimana ya. Nah, ini kita buat public function. Nah, ini di public function store. Kita copy. Ya. Sampai sini. Sampai return ini. Kita copy. Terus kita paste di bawah sini. Ya. Pastekan di bawah return ini. Nah. Error 1. Terus di sini. Nah, di sini kita ganti jadi update. Ya. Update.
Nah, selain dia menerima data dari from sini, dia juga menerima data dari ID. Nah, oke. Terus nah, yang ini kita komen dulu. Ya, ini aku mau komen dulu. Nah, bentar. Lanjut di sini. Nah, sekarang kita mau yang di sini dulu ya. Nah, di password ini kita gak perlu ini, jadi kita hapus saja. Nah, Ctrl S. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini untuk password. Sementara kita hapus dulu. Nah, untuk password ini juga sama. Oke. Nah, oke, seperti ini jadinya. Sekarang kita di sini tinggal tambahin di bagian sini if salah satu sorry teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi coba kita kembalikan lagi ya kayak tadi ya. Nah, oke. Udah. Kita biarin dulu seperti ini. Sekarang kita mau cek dulu di sini. Kita reload. Nah, kita lihat buka di sini di Tono. Nah, jadi seseorang itu kalau misalnya kita mau update itu tidak perlu si email ini perlu di misalnya dia ganti nama. Nah, kalau misalnya dia gantiin lagi si Tono, nah ini Tono email ini tuh. Nah, email ini sudah terdaftar emailnya di dalam database. Gak mungkin kalau misalkan si Tono ini kena duplikat ya. Nah, jadi kita kecualikan itu. Nah, cara ngecualikan itu gimana? Teman-teman bisa di sini kasih koma ya. Nih. Di email kasih koma. Nah, di sini kasih titik $ ID ya. $ID. Nah, berarti dia akan unik kecuali dengan ID ini gitu. Nah, ini kan ID-nya 4. Nah ini ID itu terus tadi itu kan dia megang ID 4 terus nanti dia kecualikan karena dia mau nanti kalau misalnya update ya. Ini kita sini aku mau si ininya. Database-nya. Oke. Nah, sini nah, jangan lupa teman-teman setting dulu di routes ya. Nah, ini kan edit ya. Sekarang kita ganti ini. Nah, kita ganti jadi post ya. Nah, post terus editnya tuh jadi update.
Jadi ini adalah kasih komen route update. Nah, route update, terus nah ininya kita ganti jadi update. Terus ininya namanya kita ganti jadi user update. Nah, oke, udah. Nah, kita refresh di sini. Coba ini kita kosongkan. Coba di sini kita kosongkan. Lupa aku ininya. Kalau harus di ini. Edit. Nah, di sini nama tidak boleh kosong dan email tidak boleh kosong. Oke. Sekarang di sini kita punya masalah lagi ya, teman-teman. Nah, ketika nanti orang kita ganti nama itu, kita tetap perlu ganti passwordnya. Nah, kita ubah dulu untuk passwordnya tidak perlu diisi seperti ini ya. Nah, caranya itu teman-teman bisa buka di user controller ya. Di user controller. Nah, ini kan passwordnya required ya. Nah, ini diganti jadi null label ya. Null label. Nah, null label. Dibolehkan untuk kosong. Nah, untuk password required ini kita hapus di sini. Nah, terus nah, sekarang kita save, terus kita coba lagi, kita refresh. Ya. Nah, coba lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini coba ini edit. Ini password tidak boleh kosong. Kan udah dihapus tadi password tidak boleh kosong. Diganti null label. Bentar ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, permasalahan sudah ketemu. Nah, kita lihat di bagian edit blade. Nah, di edit blade ini, di bagian from action-nya, di bagian from action-nya kita ke user store ya. Nah, kita ganti dulu jadi user update ya. Karena dia kalau misalkan pakai root
user store ya, maka dia akan tampilannya pakai yang ini, yang di atas ini. Nah, nih si store ini ya. Nah, sekarang aku menggunakan yang aturan yang update ini ya. Nah, sekarang ini jangan lupa teman-teman ditambahin koma ya di bagian update ini. Oke. Sekarang kita coba refresh. Nah, di sini root user update URL, user update dan parameter ID. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita balik lagi ke edit sini, lihat information-nya. Nah, di sini dia kurang yang namanya ini, kita bikin ID. Salah. Dollar item ID. Dollar item ID. Oke, udah. Nah, sekarang kita reload lagi. Nah, sekarang unvalid variable item. Ternyata bukan item, teman-teman. Kita ganti coba jadi user. Nah, kita ubah reload dulu. Nah, udah oke ya teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, kita tes lagi, misalkan sini tono. Nah, di sini. Nah, kita hapus si tono. Maaf. Kita hapus si tono. Saja di email tidak bermasalah ya. Nah, ini. Dan passwordnya juga tidak masalah. Oke. Tapi jika kita buat passwordnya ada. Nah, 1, 2, 3. Terus 1, 2, 3, 4. Nah, harusnya passwordnya error. Nah, password konfirmasi tidak sama ya. Oke, tidak berhasil. Jadi tanpa kita mengirim password, kita sudah bisa mengganti nama ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita buat password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita refresh dulu. Nah, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dia akan error karena password konfirmasi itu tidak sama. Nah, jadi ini sudah berhasil teman-teman ya. Jadi seseorang jika ingin mengganti nama, dia tanpa harus mengubah akun passwordnya ya di akunnya. Nah, sekarang balik lagi ke Visual Studio Code. Nah, kita buka lagi di bagian usernya, bagian sini. Nanti kita komen ya. Kita buka. Nah, kita bukanya dulu bentar. Nah, oke.
Nah, ini jangan user ya, nanti dia akan membuat user baru ya. Nah ini dia buat di sini titik 2 find or file. Nah, di sini ID-nya di sini ID-nya dulu. Nah, oke. Kita ganti yang atasnya dulu, baru kita ganti untuk nama-namanya ya. Nah, ini tugasnya tetap false aja, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, di bagian password, dia di sini akan sedikit berbeda. Kenapa? Karena password bisa diisi dan tidak ya. Nah, ini kita hapus. Kenapa passwordnya bisa berbeda? Karena tadi kan gini, kita bisa mengganti nama seseorang tapi tanpa harus mengganti passwordnya. Seperti itu ya. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini kita pakaiin if condition ya, condition terus ini. Bentar ya. Yang tadi itu passwordnya itu nggak dihapus ya, cuman dia diantar. Bentar, aku baikin dulu. Nah, ini kan usernya. Nah, di sini kita pakaiin tambahin if. Nah, if-nya kita isiin dollar request sama password ya, password. Nah, password terus pakai ini. Nah, lihat di sini. Nah, jangan lupa di sini tambahkan lagi fillet ya, ketinggalan. Fillet. Nah, ini si passwordnya dimasukin ke dalam si fillet ini. Nih. Password ya. Nah, terus jangan lupa passwordnya dipakein tanda petik ya. Oke, password dipakai tanda petik. Nah, di sini jika formnya mengirimkan password, maka passwordnya kita ambil, ya kan? Nah, gitu kan? Nah, jika kita pakai BuzzSpeed atau di hash ya. Nah, di sini aku pakainya ini karena yang aku tahu pakai ini. Ke atas lagi. Nah, terus jika ini tidak terjadi nih, yang ini, maka ini dianggap tidak dijalankan gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk yang if tugasnya bisa kita hapus saja. Nah, ini successful, ini data berhasil diubah. Nah, bahasanya itu di-update aja teman-teman ya. Kita ganti jadi di-update.
atau diedit aja. Ya, udah tuh. Sip ya. Sekarang kita mau tes jalan atau tidaknya, kita refresh dulu. Nah, kita kembali dulu. Ini kita mau, nah sini aku mau yang di atau enggak sini. Aku mau bikin data dulu. Nah, kita mau bikin di sini, aku mau pakai data. Datanya mau pakai data 1 ya. Kita mau bikin tes 1. Namanya di sini emailnya tes1 gmail.com. Ya, terus ini aku jabatannya mau pilih jabatan jadi karyawan. Terus di sini passwordnya 123 123 123 123. Nah, kita simpan. Nah, dia berhasil, sukses ya ditambahkan. Nah, oke. Nah, sekarang aku mau pakai yang data ini. Nah, di sini aku mau ganti dia jadi tes 2. Nah, kita edit. Nah, data berhasil diedit. Oke. Oke, kita lihat. Nah, jadi tes 2 ya. Nah, tadinya tuh di database tuh dia tuh adalah tes 1. Bentar, kita buka dulu. Nah, buka users. Nah, tadi datanya tes 1. Nah, ini sudah diubah jadi tes 2. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, coba sini kita ganti si Tono ya. Kita ganti namanya jadi si Budi. Dengan email ya Budi dengan gmail.com. Oh salah, Budi. Jadi Budi gmail.com. Nah, passwordnya kita ganti jadi 123456788. 123456788. Oke, kita edit. Nah, dia berhasil ke ubah ya. Nah, jadi sekarang Budi sudah ada. Kita ganti dengan jadi si Tono ya. Nah, coba nih si Budi kita ganti statusnya jadi admin. Nah, berhasil teman-teman ya untuk si Budi. Nah, Budi jadi admin. Oke, untuk update data user ini sudah selesai kita buat. Kita lanjut ke akan membuat yang namanya menghapus data ya. Menghapus data yang ada di sini ya. Caranya gimana? Teman-teman buka lagi Visual Studio Code-nya. Nah, sekarang kita buka lagi controller kita lagi. Di user controller ini aku sudah buka ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita buat yang satu function namanya function ya. Ctrl Z function. Nah, namanya
public function destroy $id. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kodenya apa? Kita pakai di sini $user sama dengan user .2. Nah, yang mana yang mau kita hapus? Find or file ID yang berapa usernya ya? ID. Setelah dapat, kita gampang ya, kita pakai $user, kebalik $user, terus kita delete. Nah, kita delete seperti ini. Nah, oke. Nah, lalu arahkan dia yang ini nih, biar cepat ya. Ini kita copy. Nah, habis itu ditaruh di return ya, di bawah sini. Nah, data berhasil di delete atau dihapus ya. Nah, tapi di sini aku mau pakai bahasanya dihapus aja ya. Oke, kita save. Lanjut, kita buat roots-nya ya. Kita buat root-nya di sini. Nah, kita di sini mau buat root delete ya. Root delete. Berarti kita ini paste, terus kita buat di sini komentarnya buat root delete ya. Delete atau hapus ya. Nah, udah ya. Nah, ini kita update jadi destroy. Nah, kita ganti jadi user destroy ya. Terus ini juga kita ganti jadi destroy. Terus ini name-nya kita ganti jadi user destroy juga. Destroy. Nah, lalu ini root-nya kita ganti jadi delete. Nah, ini root-nya kita ganti jadi delete. Untuk root ini saja ya. Nah, root ini sudah selesai. Sekarang kita mau ngurus view-nya. Nah, ini views-nya. Nah, di bagian admin, user, index. Sini kita buka indeksnya. Nah, di sini ada fungsi tombol, yaitu untuk menghapus. Nah, trash ya. Di ahrefs-nya ini belum dikasih nah, ini jangan ayah. Ini kita pakai buat button. Nah, terus ref-nya kita hapus. Aduh. Nah, ini kita refresh. Nah, ini belum terjadi apa-apa ya teman-teman ya. Sekarang, nah teman-teman bisa di sini buka namanya Bootstrap 4.
Nah, ini ada bootstrap 4 ya. Nah, kenapa bootstrap 4? Karena SB admin itu pakai namanya bootstrap 4 ya. Nah, kita buka yang namanya modal. Nah, ini yang vertikal apa itu? Yang vertikal centered. Nah, di sini yang modal dialog modal. Nah, ini kita pakai yang bentar, ini ada. Oh, dia kayak gini aja ya. Beda jenisnya sekarang udah. Kita lihat. Nah, dia seperti ini jadinya. Ya. Dia nggak panjang kayak yang di video tutorial. So, kalau yang di video tutorial itu dia udah lama ya sepertinya. Iya, ini pakai yang vertical centered ya. Jadinya. Launch modal jadinya. Nah, oke, ini kita close. Nah, kita copy di bagian banyak juga ya. Bagian div class modal dialog. Benar. Ini soalnya tipenya beda sama yang di video tutorial. Apa dari buttonnya aja ya. Tapi dia dari ini. Div class-nya. Berarti dari sini kali. Ini ada namanya div class modal. Nah, ini hampir semuanya deh. Bentar. Nah, jadi ini aku ganti jadi tadi 4.4 4.6 ya. Kita cari tadi yang namanya. Nah, ini yang bukan. Jadi kita cari yang namanya vertically centered ya. Vertically centered. Makanya di atas itu dia. Vertical. Nah, ini ya. Kita ambil yang black nih, kan panjang tuh. Nah, ini kita ambil yang ini, div-nya. Nah, ini kita copy. Nah, udah kita copy, balik lagi, ke sini. Nah, di dalam user, kita buat satu file bernama modal.blade.php. Nah, kita paste dulu di sini. Oke, udah. Nah, ini udah. Terus, nah ini hapus dulu aja nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, ini kan di sini modal dialog. Kita cari di paling atas. Nah, cari di bagian sini, bagian atas. Ya, cari namanya sini modal dialog. Ya, pastikan di sebelumnya
Nah, dia tuh sebelum live demo, berarti dia sini. Ya, modal dialog berarti dari sini. Di kelasnya, modal dialog sampai nah, kita mau selain ada tombolnya ya. Kita mau pakai live demo launch modal. Nah, ini ya. Nah, bentar ya teman-teman, aku mikir-mikir dulu. Nah, ini jadi kita mau ambil yang ini ya. Kita copy. Nah, di sini kita buat ini dulu. Kita buat ini. Nah, di sini kita buat array dulu. Nah, di sini. Atau di sini kita buat yang namanya komentar. Atau misalnya ngebuat array juga nggak apa-apa. Nah, di sini di bawah sini, misalkan ini modal. Ini kita paste di sini. Nah, dan nih. Nah, ini kita pakaiin array aja ya. Diganti jadi array. Nah, udah. Terus nah, ini modal dialog di sini. Ya. Kita cut dulu. Kita cut, ini hapus. Terus ini nah ke atas ini. Nah, div class modal dialog ini kita ganti sama yang tadi. Modal dialog yang tadi. Paste di sini. Nah, udah tuh. Jadi dialog center yang modal scope ini. Begitu ganti, bawahnya itu modal konten. Nah, udah. Nah, data, nah ini tombol button. Nah, ini kita data toggle sampai example modal kita cut ini. Aku cut di sini. Nah, di sini kelas 1 sampai button primary. Terus nah, pindahkan tombol hapus yang ada di index. Ya. Nah, ini pindahin ke nah, setelah button danger spasi. Nah, ini. Nah, oke, udah. Kita save. Nah, yang tadi yang di bagian sini, yang di modal blade-nya, ini sudah bisa kita hapus. Nah, seperti ini dulu. Nah, lanjut di bagian sini. Nah, di dalam TD ini, ya, dan di dalam table row ini, kita kasih di bawah button, kita kasih include. Kita kasih include ya. Kita kasih include namanya. Kita kasih admin slash
user terus slash modal. Seperti ini. Oke, di sini kita coba ya. Nah, kita refresh. Coba di sini. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman ya. Sudah muncul. Nah, ini gunanya apa? Dia untuk mengkonfirmasi penghapusan. Jadi sebelum dihapus, apakah dia tuh menginputnya itu dia apakah kamu, intinya tuh kayak dia tuh mengkonfirmasikan kalau data itu apakah mau dihapus atau enggak. Seperti itu. Jadi pas kita klik ya, kita klik ini data tidak langsung terhapus. Jadi dia langsung memunculkan untuk notif mengkonfirmasikan apakah yakin mau dihapus gitu. Ya. Nah, ini sekarang kita mau tinggal edit. Sorry teman-teman. Lanjut ke Visual Studio Code. Nah, sini kita sekarang mau tinggal ngedit-ngedit di bagian modal build PHP-nya. Nah, di sini di modal title. Nah, di modal title ini kita kasih di sini kita kasih $title. Nah, jadi kalau misalnya kita mau hapus, itu ada yang namanya data user. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita kasih bacaan hapus. Nah, di sini kita kasih tanda tanya. Atau bisa teman-teman mau ada ini referensi ini, apakah Anda yakin? Gitu ya. Terus di sini kita kasih tanda tanya. Nah, teman nanti ya itu mau buat ininya. Coba di sini hapus. Ya. Kita coba hapus. Nah, ini kita refresh. Habis kita refresh, coba lihat di sini. Nah, close. Nah, yang pertama di sini kita di div class-nya. Nah, modal hiddennya ini kita kasih BG danger ya. BG danger. Terus kita kasih di sini text white ya. Kita kasih text white. Nah, ini kita refresh. Kita lihat, apa sudah terubah? Nah, dia sudah terubah. Nah, ini kita hapus di sini. Coba kita tambahkan di bagian ini ya, true sini. Coba kita bagian class. Bagiannya text white.
Nah, coba kita refresh dulu. Nah, lihat pakai dia nggak kebaca ternyata. Text white, dia nggak kebaca di ininya, di span area hidden. Dia nggak ngebaca kalau masalah itu. Jadi dia nggak bisa kebaca di situ ya. Bentar. Terus dia bisa keganti ya. Tadi load. Timah nggak bisa dia teman-teman, bentar. Nah, oke, ini jadi tombol delete udah ya. Tombol delete udah, terus kita lanjut ke sini di bagian indeks. Kita ganti namanya jadi di indeks ya, kita lihat di indeks. Oh, nggak di modal. Sorry. Kita di sini bentar ya, di button secondary. Nah, ini close kita ganti jadi tutup ya. Nah, ini kita hapus. Nah, lagi kita refresh. Nah, terlihat. Nah, udah ya. Terus lanjut. Nah, di sini di bagian hapusnya kita ganti jadi btn danger. Nah, kita kecilin jadi btn sm. Dah. Sama yang di sini juga jadi btn. Nah, tambahkan di sini btn sm. Ya, kita save, refresh, kita lihat. Oke, sudah ya. Oke, ini tutup. Nah, ini di sini untuk tutupnya di sini mau dikasih icon biar cantik katanya. Dikasih icon dengan kelas FA times. Nah, oke, kita refresh. Oke, di sini lihat. Nah, sudah ada silang ya. Oke. Nah, ini kita lihat tuh. Oke, sudah. Nah, lanjut. Oh, sorry teman-teman. Kita juga kasih di bagian hapus ya. Nah, ini kita ini. Nah, ini kita taruh di sini. Kita tambah nih, kalau yang hapus itu adalah
Ini kita kasih namanya trash. Kita refresh di sini. Kita lihat. Nah, udah. Selanjutnya, bentar. Nah, untuk selanjutnya kita mau menambahkan nama untuk yang hapus. Nanti kita akan hapus datanya. Nah, di sini kita bikin yang namanya div ya. Div baru. Nah, div ini kita tambahkan kelas. Kelasnya apa? Row. Ya, dalam kelas row nah, ini kita buat lagi div ya. Kita buat lagi di sini div. Nah, divnya ini kita pakai kelas. Nah, kelasnya itu call 6. Nah, sini berarti ini kalau misalkan ada nama, nah ini oke, udah. Nah, di sini kita paste. Nah, di sini titik 2. Dollar item, nama, dan nama, oke. Coba sini, refresh. Setelah kita refresh, kita perhatikan dulu takut ada yang salah nanti ya. Nah, ini nama divkas 6, ini lagi 6, terus item ya, item nama, oke. Nah, kita lihat di sini misalkan Najwa Aura. Nah, dia sudah masuk namanya. Oke. Di sini lanjut. Bentar. Berarti bentar ya. Sekarang di sini kita ambil dari div yang row ini sampai sini. Oke. Nah, ini untuk yang nama ya. Ini untuk nama. Nama. Nah, terus di sini di bawah div ini kita buat ini kasih ini ya, email, kita kasih ini email. Terus kita ganti ini juga email. Nah, lalu kita taruh lagi di bentar. Ini untuk ngepastenya di mana, bentar aku bingung.
di bawah div penutup. Ini. Di sini kita buat di sini. Jabatan. Oke. Setelah dulu kita reload. Setelah dulu. Dia nggak rapi. Bentar, aku rapikan dulu. Nah. Oke, ini sudah aku rapikan ya. Nih, aku rapikan. Dan di sini udah bisa, ini kita refresh dulu. Nah, lihat. Nah, tuh. Lihat di sini. Oh, masih punya aku ya. Oh, ini bisa ya. Oke, intinya bisa dia. Nah, coba kita balik lagi sini di div class modal body. Nah, ini kita tambahkan text left refresh. Nah, bisa. Nah, di sini kita bikin satu lagi ya, yaitu div-nya di sini. Cabutnya di sini div-nya satu lagi. Di sini kita pakai status ya. Kenapa namanya tetap Najla itu ya? Bentar, buat dulu. Oke, selanjutnya di sini mau aku ini kita enter ke bawah. Nih kita dulu ke bawah. Nah di sini ke sini. Nah ini div-nya juga sama, enter dulu ke bawah. Dan di sini bawah sini mau aku pakaiin span. Ya, span. Nah, span ini mau aku kasihin kelas namanya badge primary ya, badge primary. Terus si ini, nah ini kita enter. Nah ini kita masukin ke dalam sini. Oke, udah. Nah, terus sama ini kita copy aja berarti. Nah di sini kita ganti ininya. Nah, spannya
Nah, ini kita ganti jadi jabatan. Ininya apa, dia jabatannya itu di sini jabatan sukses ya. Kita ganti jadi dark. Nah, status oke, bentar. Nah, oke, ini kita bawahin dulu. Ini kalau ini kita ganti pakai if tugas is tugas. Ininya warna Jadi kita refresh. Nah, habis kita refresh, kita lihat di sini. Nah, jadinya seperti ini ya. Padahal di sini untuk admin dia primary ya. Untuk admin sendiri dia primary, tapi di sini malah drag ya. Jabatan itu drag jadinya. Nah, email. Nah, kita jadi primary. Terus ini yang email kita ganti jadi sukses. Kita refresh, lihat. Nah, ini apa ya namanya ya kalau ini? Kita klik dulu. Kalau itu namanya udah lupa lagi tampilannya. Pokoknya warna ini tuh warna, kita lihat bentar. Nah, jadi di sini udah ya teman-teman ya. Jadi aku udah coba beberapa ya di sini. Nah, kalau jabatan ini adminnya warna primary, tapi kalau karyawan ini warnanya info ya. Nah, di sini kita mau di bagian jabatan ini kita tambahkan yang namanya if ya. If teman-teman pakai if gini. Di sini if $item jabatan sama dengan admin, terus bawahnya endif. Nah, selanjutnya di sini lagi masukin ininya, udah gitu. Nah, jangan lupa ditambahin di sini jika bukan else-nya. Nah, kita kasih ini, kita copy dulu. Nah, ini dari sini kita ganti jadi warna
Nah, ini pertama kalau jabatan itu primary, ya, kalau jabatan itu primary, yang admin. Kalau yang karyawan itu info. Nah, kita refresh. Kita buka admin. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk emailnya warna ini dan jabatannya ini ya. Oke. Terus kalau misalnya ini kita gantiin di status. Nah, kalau misalnya kita buka yang karyawan. Nah, dia karyawan sama email sama warnanya ya. Kita lihat status. Nah, tugasnya sama, kita kasih if. Nah, ini tes. Nah, ini. Nah, jika dia true, kasih dia sukses ya warnanya. Nah, refresh. Nah, karena ini belum ditugaskan semua ya. Tuh, oke. Nah, sorry teman-teman. Nah, kalau ini, kalau false berarti dia belum ditugaskan. Nah, kalau di sini sudah ditugaskan. Oke. Nah, kita ubah dari si localhost saja ya. Nah, kita ubah dari si Tini ya. Kita ubah dari Tini. Nah, ini Tini. Kita ini isi tugasnya kita jadiin, kita ganti jadi 1. Oke, kita lihat di sini.
kita refresh. Nah, dia sudah ditugaskan. Nah, oke, selanjutnya nah, jika kita delete, nah dia berubah ya. Sheet ini sudah ditugaskan. Nah, kalau misalnya belum, itu warnanya merah. Oke. Mantap ya teman-teman ya. Bikin lagi ininya jadi 0. Kita refresh. Nah, sekarang kita mau coba hapus ya. Nah, kita lupa ngasih di sini di bagian modal, ini di bagian bawah sini kita lupa kasih untuk yang namanya A. Sini kita kasih link ya teman-teman, kita ganti jadi A. Oke, half. Linknya kemana? Nah, linknya ke route. User destroy. Jangan lupa di sini tambahkan item ID. Nah, kita save, terus ini kita refresh. Nah, coba kita hapus yang tes 2. Nah, ini kita hapus. Nah, dia error ya di 6 support method delete ya. Di bagian throw method. Oh, ini di bagian sini teman-teman. Di bagian user. Bukan. Di bagian bukan juga di web. Nah, routernya ini, nah dia bukan pakai router, itu bukan delete ya. Kalau nggak salah itu ya. Nah, coba sini kita ganti jadi get ya. Nah, coba sekarang kita refresh. Nah, data berhasil dihapus. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat di database-nya. Kita refresh, ini ada 6 tadinya. Tes 2, tadi aku hapus tes 2, kita refresh. Nah, ini sudah kehapus ya. Nah, sekarang coba lagi untuk si Najla Haura ini. Kita coba hapus. Oke, sudah. Kita lihat di sini.
Nah, oke, sudah dihapus juga. Oke, data berhasil dihapus. Terus ini di sini juga sudah nggak ada. Oke, di sini berarti kita sini sudah berhasil menghapus user dan sudah berhasil mengupdate data ya, sama beserta sama tambah datanya juga ya. Jadi di sini CRD-nya sudah lengkap ya. Ya, di sini CRD-nya sudah lengkap ya. Nah, intinya di sini kita sudah berhasil membuat CRUD data user. Ya. Nah, seharusnya di sini di route delete ini kita menggunakan delete. Nah, tapi ini kalau misalnya kita ini, terus kalau misalnya kita hapus, nih misalkan ini, maka dia akan error ya. Errornya kenapa? Error. Nah, coba kita lihat di bagian modalnya. Bagian sini. Coba di sini kita kasih sebuah form. Di sini aku udah kasih sebuah form action. Nah, ini aku udah pakai form actionnya. Aku pakaiin metode juga udah post. Ya. Oh, salah. Berarti aku di sini formnya. Nah, coba. Coba ini kita hapus ya, kita kasih button ya teman-teman. Coba kita kasih button. Nah, tanya submit. Nah, sekarang kita mau ke refresh. Dia tetap gak mau ya teman-teman ya. Coba sini kita mau tambah data dulu. Oke, udah kita hapus. Nah, sudah bisa ya teman-teman ya. Oke, jadi nggak perlu
Kayak tadi harus menggunakan get ya di sini di web ini kita sudah berhasil menggunakan delete. Oke guys. Ya, thank you for watching my video and see you in this video ya teman-teman. See you in this video tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.